Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bertemu lagi ya dalam pembahasan di kuliah analisis data kuantitatif. Hari ini saya akan men-share materi mengenai analisis inferensial parametrik untuk uji perbedaan lebih dari dua variabel bebas atau kita menggunakan ANAVA dua jalur. Nah ini ya. Kalau kita kemarin sudah belajar mengenai one way ANAVA untuk melihat uji perbedaan dua kelompok gitu ya. Nah hari ini kita melihat untuk uji perbedaan lebih dari dua variabel bebas dengan ANAVA dua jalur. Nah, oke teman-teman semuanya, kita belajar dulu mengenai konsep ya. Nah, konsep dasar dari analisis ANAVA dua jalur ini merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gitu ya perbedaan pada satu variabel tergantung yang bersifat interval atau rasio yang disebabkan oleh dua variabel bebas yang bersifat nominal atau ordinal. Nah, ini ya. Saya kasih headline di sini. Ini jadi ANAVA dua jalur ini adalah teknik statistik ya yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pada satu variabel tergantung yang bersifat interval atau rasio yang disebabkan oleh dua variabel bebas yang bersifat nominal atau ordinal. Nah, data berasal dari kelompok sebanyak dua atau lebih. Nah, ini untuk contohnya ya, contoh pada buku punyanya Bu Miftah ini adalah ada perbedaan pemanfaatan ditinjau dari status sosial ekonomi dan jenis kelamin. Nah, status sosial ekonomi terdiri dari status sosial ekonomi yang rendah, sedang, dan tinggi, dan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, nanti kita mencoba menghitung dengan data riset yang penggunaan teknologi pada masa WFH dan SFH. Nah, ini sesuatu. Jadi ada uji prasyaratnya ya. Jadi data itu dapat dianalisis dengan ANAVA dua jalur jika memenuhi uji asumsi normalitas dan juga homogenitas dengan jumlah subjek penelitian minimal 30. Jadi sebenarnya dari judul yang Bu Astri sampaikan di sini kan kita menguji yang parametrik ya. Nah, syarat dari parametrik kan selalu harus lolos uji asumsi normalitas dan juga homogenitas. Nah, ini ya. Nah, kemudian nanti kita langsung aja praktek pada hipotesa yang akan kita buktikan gitu ya. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kalau sudah diuji, bagaimana interpretasi datanya. Nah, ini kita akan melihat seperti apa interpretasi hasil dari olah hasil ANAVA dua jalur. Nah, ini yang pertama adalah lihat tabel univariate analysis of variance, kemudian kita fokus pada kolom F gitu nggih. Kita fokus pada kolom F yang menunjukkan indeks perbedaan antar kelompok dan kolom signifikansi. Nah, ini yang kita cek, signifikansi yang menunjukkan taraf signifikansi atau P. Nah, ini sama ya, hipotesis diterima apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 dan nilai dan ditolak apabila P-nya lebih dari 0,05. Sama dengan uji-uji yang sebelumnya. Gitu nggih. Nah, ini. Kemudian, pada contoh di atas nanti kita akan ngecek dulu kita pada ini seperti apa, kemudian nanti kita balik ke interpretasi ya. Nah, intinya sama ya. Kita nanti fokus pada kolom F dan kolom signifikansi seperti itu ya. Nah, ini kemudian kalau P-nya itu kurang dari 0,05 artinya hipotesis itu diterima. Oke, kita sekarang praktekkan saja ya. Tidak usah berlama-lama biar kita lebih mudah. Nah, ini kita masuk ke hipotesis dulu. Nah, ini sebentar ya.
ke Word dulu. Nah ini sebentar. Nah ini oke, kemarin misal kita lihat gitu ya, pada kelompok jenis kelamin dan juga ini kelompok pegawai, mahasiswa dan dosen. Nah ini langsung kita cek di sini saja. Ada perbedaan persepsi kemudahan penggunaan teknologi dalam school from home dan work from home berdasarkan, nah ini langsung gini aja, berdasarkan kelompok status pekerjaan dan jenis kelamin. Nah ini H0 inilah yang akan kita ujikan. Nah kita coba dengan perhitungan SPSS. Nah ini kita masuk ke SPSS saja. Oke. Sama urutannya teman-teman. Jadi untuk uji ANOVA ini kan Bu Astri sudah menggunakan data data yang sudah terinput di SPSS. Nah kalau teman-teman kemarin kan sudah juga belajar input di SPSS. Nah ini bagi teman-teman yang non kelas analisis data kuantitatif dan ingin melihat bagaimana sih bisa menginput data ini, teman-teman silahkan membuka di YouTube saya dengan judul belajar SPSS. Di sana ada tata cara tutorial bagaimana mengisi data di data view dan membuat nama variabel di variabel view seperti itu. Nah ini urutannya untuk analisis dua jalur, ANOVA 2 jalur itu sama dengan sebelumnya. Yang pertama input data di SPSS itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah uji asumsi, yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan juga uji linearitas. Ini juga sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga ini setelah memenuhi prasyarat uji normalitas dan juga uji homogenitas, kita kemudian langsung saja melakukan analisis dengan ANOVA 2 jalur. Oke, kita mulai ya. Seperti yang lainnya, klik ini analyze toolsnya, analyze. Kemudian kita pilih klik generalize linear model gitu ya, kita pilih. Nah ini general linear model. Kemudian kita pilih univariate. Nah ini oke, kita masukkan ini ya. Ini Bu Astri kembalikan dulu. Nah ini kita masukkan kemudahan penggunaan. Kemudian yang kita gunakan adalah jenis kelamin dan juga kelompok status pekerjaan. Nah ini kemudian klik OK. Nah kita tunggu dulu outputnya ya teman-teman semuanya ya. Nah ini oke, di sini kita ada dua tabel yang muncul sebagai output dari ANOVA 2 jalur. Yang pertama ada tabel between subject factor. Jadi faktor yang menjadi penentu dari kebebasan daripada kemudahan dalam memahami teknologi dalam penggunaan SFH dan WFH itu ada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Kebetulan jumlah dari laki-laki ada 43, kemudian perempuannya ada 80. Kemudian untuk kelompok itu ada mahasiswa jumlahnya sama ya 41, dosen 41 dan tenaga kependidikan ada 41 subjek. Nah, kemudian tabel kedua kita ada yang namanya test of Pitman atau subject effect. Di sini ada kolom tipe sum of square, defisiensi, kemudian mean square, F dan juga signifikansi. Yang kita lihat adalah di signifikansi dan juga di tabel F-nya, di kolom F-nya ini. Nah, kita bisa lihat kalau signifikansinya 0, di bawah 0,05 maka hipotesis diterima. Tetapi kalau di lebih daripada 0,05 maka hipotesis ditolak. Kita bisa cek lagi di sini ya, tadi untuk interpretasi. Nah ini hasilnya ini seragam gitu ya di sini ya, seragam sekali signifikansi dari
hasil olahnya adalah di bawah 0,05 berarti diterima. Sedangkan hasil olah kita di output sini hasilnya adalah ini untuk jenis kelamin aja signifikansinya di atas 0,05. Untuk yang kelompok juga 0,05, kemudian irisan keduanya juga di atas 0,05. Jadi kesimpulan dari uji ini kita tulis di sini ya 0,327 ya 0,327 artinya lebih dari 0,05 sehingga hipotesis 0 itu ditolak. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, ini ada teori lagi ya, konsep yang menjelaskan begini. Apabila hasil olah ANAVA itu hasil signifikansinya adalah 0 di bawah 0,05 atau hipotesisnya diterima, maka teman-teman harus melakukan olah lanjutan yaitu dengan post hoc untuk mengetahui tingkatan pengaruh dari masing-masing variabel bebasnya seperti itu. Nah, ini sama saja sebenarnya untuk langkahnya, tapi Bu Astri akan menjelaskan dulu mengenai konsepnya. Nah, ini jika hipotesis mayor maupun minor diterima, maka perlu dilakukan analisis lanjutan atau tambahan dengan tujuan untuk mengetahui kelompok apa yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan kelompok yang lain. Nah, analisis tambahan dilakukan dengan post hoc pada masing-masing variabel bebas. Ingat, yang bisa dilakukan post hoc hanya variabel bebas yang memiliki 3 kelompok. Jadi kalau tadi Bu Astri kan ada 2 jenis kelamin dan juga status pekerjaan, berarti yang bisa dilakukan post hoc itu hanya yang status pekerjaan karena ada 3. Tapi kalau jenis kelamin itu tidak bisa dilakukan dengan post hoc, bisanya dengan independent sample t-test untuk mengetahui kelompok mana yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, ini untuk saya kalau independent sample t-test kemarin sudah ada di video yang sebelumnya. Bu Astri hari ini akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan analisis post hoc meskipun ini hasilnya adalah ditolak. Untuk agar teman-teman tahu saja caranya sangat mudah. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke SPSS, klik SPSS. Kemudian kembali ke data yang tanda bintang ini ya, silakan diklik. Nah, ini tinggal analyze, kemudian general linear model, univariate gitu ya. Nah, ini karena jenis kelamin tidak bisa diukur dengan post hoc, bisanya dengan independent sample t-test. Nanti teman-teman bisa buka video sebelumnya, kita kembalikan ke kolom sebelah kiri. Oke. Kemudian klik ini ya. Di sini ada pilihan banyak banget, ada model, kontras, plot, post hoc dan sebagainya. Kita pilih post hoc. Nah, kemudian di kolom sebelah kiri ada kelompok, di sebelah kanan masih kosong. Pindahkan kelompok ini ke kanan, variabel kelompok. Nah, kemudian pilih 2K ya. Nah, ini 2K. Kemudian continue dan oke. Nah, di sini ini ada post hoc test ya di sini. Nah, ini judulnya ada post hoc test. Ini ada kelompok. Nah, ini multiple comparison. Nah, ini ya perbandingannya berapa sih gitu ya nilainya tingkatan tertinggi. Nah, ini jelas sudah memang ditolak ya. Nah, ini lower bound, upper bound. Nah, ini yang paling tinggi adalah di mahasiswa ya nih ya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nanti teman-teman silahkan mencoba. Semoga ilmu yang Bu Astri berikan ini mengenai analisis data kuantitatif bisa teman-teman gunakan sampai skripsi, sampai nanti di pekerjaan gitu ya. Teman-teman bisa buka-buka lagi YouTube yang Bu Astri sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita masih ada pembahasan mengenai uji hubungan 2 variabel dan juga uji hubungan yang menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Nanti saya akan mengupload video-video itu setelah pembahasan ini selesai. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.